Nah, tetapi kenyataannya banyak sekali mahasiswa yang justru pada saat menyelesaikan tugas akhir, pada saat menyelesaikan tesis, itu membutuhkan lebih dari 1 semester. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan tesis kita dalam waktu yang lebih singkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa S2 yang akan mengerjakan tesis. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat untuk menyelesaikan tesis dalam waktu yang sudah ditetapkan. Satu hal yang seringkali menjadi keluhan dari banyak pengelola program studi dan juga tentu mahasiswa itu sendiri, banyak mahasiswa yang menyelesaikan tesisnya dalam waktu yang lama atau dalam waktu di luar yang telah ditetapkan. Kalau kita melihat misalnya kita kuliah 1 semester bisa 15 SKS, artinya di dalam menyelesaikan 15 SKS itu hanya butuh 1 semester. Kemudian kalau kita lihat tesis itu umumnya antara 6 SKS sampai 8 SKS. Nah, secara teori, kalau 15 SKS bisa kita selesaikan dalam 1 semester, maka 8 SKS atau 6 SKS harusnya bisa kita selesaikan kurang dari 1 semester. Nah, tetapi kenyataannya banyak sekali mahasiswa yang justru pada saat menyelesaikan tugas akhir, pada saat menyelesaikan tesis, itu membutuhkan lebih dari 1 semester. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan tesis kita dalam waktu yang lebih singkat? Nah, karena ini berkaitan tidak hanya bagi prodi, kalau bagi prodi jelas prodi berkepentingan agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu, karena semakin tinggi rasio mahasiswa yang lulus tepat waktu, maka dalam penilaian akreditasi akan semakin lebih baik, dan sebaliknya. Nah, sementara bagi mahasiswa, tentu mahasiswa yang kuliah dengan beasiswa ada keterbatasan waktu, yaitu pada umumnya beasiswa S2 hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu harus sudah selesai. Nah, bagi mereka yang mandiri, ya, tidak menggunakan beasiswa, tentu selesai lebih cepat, lebih baik, ya. Jadi bisa menyelesaikan kuliah semakin cepat, semakin baik. Nah, sebagai pengalaman, dulu saya menyelesaikan kuliah S2 saya itu dalam 3 semester. Jadi walaupun kita punya kesempatan 4 semester, tapi saya cukup menyelesaikan kuliah 3 semester. Nah, bagaimana caranya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu atau menyelesaikan kuliah dalam waktu yang singkat? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dari awal atau perlu kita rencanakan dari awal. Yang pertama, pada saat kita mendapatkan mata kuliah metode penelitian, maka ikutilah mata kuliah itu dengan sebaik-baiknya, dan biasanya di dalam mata kuliah metode penelitian itu akan ada tugas membuat proposal penelitian. Nah, dulu saya pada saat kuliah itu juga dosen saya memberikan tugas untuk membuat proposal penelitian. Nah, sebagian orang itu menjadikan itu hanya sebagai tugas kuliah semata. Sementara saya berusaha agar itu tidak hanya menjadi tugas kuliah, tapi juga itu adalah betul-betul real proposal penelitian yang akan saya ajukan untuk penelitian tesis saya. Nah, karena itu selama kuliah itu saya betul-betul menyusun proposal itu dengan sebaik-baiknya. Dari mulai latar belakang, pendahuluan, ya, literatur review, metode yang akan dipakai, ya,
itu saya susun dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga setelah mata kuliah itu selesai dan saya dinyatakan lulus untuk mata kuliah itu, maka proposal itulah yang saya ajukan kepada dosen pembimbing. Ya. Nah, jadi tahap pertama untuk bisa lulus dengan cepat adalah kita menyiapkan proposal sejak kita mendapatkan mata kuliah metode penelitian. Yang kedua, ya, agar kita bisa selesai tesis kita dengan cepat, kita memilih dosen pembimbing yang memiliki track record, ya, dalam meluluskan mahasiswanya dalam waktu yang relatif singkat. Tentu semua dosen pembimbing memiliki track record keilmuan yang baik, ya, karenanya dia mendapatkan tugas untuk membimbing kita. Tetapi tidak semua pembimbing punya track record untuk membantu bimbingannya menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ada dosen pembimbing yang tingkat kesibukannya tinggi, ya, sehingga untuk bimbingan juga tidak mudah bagi mahasiswa, ya. Ada dosen pembimbing yang memang dari sisi komunikasi juga membutuhkan effort khusus bagi para mahasiswa. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Jadi carilah dosen pembimbing yang memang memiliki track record untuk bisa membantu mahasiswanya menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Tentu kita tidak perlu mencari atau tidak berarti mencari dosen pembimbing yang mudah, ya, mudah meluluskan, karena memang tidak ada. Pada dasarnya semua dosen pembimbing akan membantu kita menyelesaikan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Tetapi lagi-lagi tadi ada dosen pembimbing yang memang tingkat kesibukannya luar biasa sehingga dia memiliki waktu yang cukup, ya, untuk melakukan proses pembimbingan dan lain sebagainya. Sehingga yang kedua tadi, ya, setelah kita membuat proposal dengan baik, kita pilih dosen pembimbing yang memang memiliki track record menyelesaikan pembimbingan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, ya, ini juga hal yang penting pada saat kita menyusun proposal penelitian, kita pilihlah objek penelitian yang paling mungkin atau paling mudah kita akses. Contoh misalnya kalau kita ingin melakukan penelitian di perusahaan, pertanyaannya perusahaan mana yang mudah kita akses? Ya. Perusahaan mana yang kita mudah mendapatkan data-data? Perusahaan mana yang setelah kita lakukan penelitian nanti mereka bersedia untuk kita publikasikan? Ya. Nah, dulu saya memilih melakukan penelitian di perkampungan industri kecil di Jakarta karena saya berpikir bahwa sampelnya sudah terkonsentrasi, ada di dalam satu lokasi yang sama, kemudian berkomunikasi dengan pengusaha kecil, ya, di wilayah itu jauh lebih mudah dibanding kalau saya harus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar, ya. Sehingga saya berpikir bahwa itu adalah lokasi objek penelitian yang paling mudah diakses oleh saya. Tentu setiap orang punya situasinya sendiri-sendiri, tinggal kita pilih mana yang paling memungkinkan bagi kita untuk bisa mengakses objek penelitian kita. Kemudian yang keempat, ya, untuk bisa menyelesaikan tesis kita dengan waktu yang cepat, yang keempat adalah kita memilih metode analisis, ya, yang paling kita kuasai. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita gunakan saja metode-metode yang canggih, nanti toh kita bisa konsultasi dengan konsultan statistik misalnya, atau kita bisa konsultasi dengan orang lain. Jangan berpikir kita akan bergantung pada orang lain. Usahakanlah kita gunakan semua sumber daya yang kita miliki, ya, karena hanya sumber daya yang kita miliki lah yang bisa kita kontrol. Kalau kita bergantung pada orang lain, kita bergantung pada klinik statistik misalnya, ya, pada saat kita butuhkan belum tentu mereka dalam kondisi yang ready. Bisa saja pada saat kita membutuhkan mereka sedang tutup, mereka sedang tidak menerima konsultasi, mereka sedang
ada halangan dan sebagainya. Jadi usahakanlah kita memilih metode analisis yang paling kita kuasai. Yang kelima, alokasikan waktu yang cukup secara rutin untuk menulis tesis kita. Jadi kalau tadi proposal kita sudah selesai, ya, itu artinya 50% pekerjaan kita sebenarnya sudah selesai. Kemudian tinggal kita mengumpulkan data dan menganalisis lalu menuliskannya, ya. Nah, biasanya yang seringkali menyebabkan tertunda-tunda adalah ketika data sudah terkumpul, kita tidak segera mengolahnya. Atau setelah kita mengolah data, kita tidak segera menulisnya. Nah, sehingga saya sarankan, ya, yang kelima, tetapkan waktu-waktu khusus yang tidak bisa diganggu, yang memang kita alokasikan secara khusus untuk menulis. Dan ini harus rutin, karena sekali kita berhenti menulis, ya, maka kita akan membutuhkan effort yang lebih besar untuk mengecek lagi kata per kata, kalimat per kalimat, halaman per halaman. Tapi kalau sudah rutin kita menulis, ya, setiap 2 hari sekali misalnya kita alokasikan, atau setiap hari, lebih bagus lagi setiap hari kita alokasikan waktu, ya, 2 jam misalnya untuk menulis, maka flow-nya itu akan kita dapatkan dengan mudah, dan itu akan menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk menuliskan semua yang ada di kepala kita dengan baik, ya. Jadi alokasikan waktu khusus untuk menulis. Nah, kemudian yang keenam, ya, ini yang penting juga adalah secara rutin kita menyampaikan progres, ya, kepada dosen pembimbing kita. Ya, kalau saya dulu pada saat menyelesaikan tesis, setiap seminggu sekali saya harus ada update. Saya sedang menyusun kuesioner, saya update. Saya sedang mengumpulkan data, saya update. Saya sedang menganalisis data, saya update. Saya sedang membuat pembahasan, saya update. Setiap minggu saya update. Sehingga saya punya target-target yang terukur di dalam menyelesaikan tesis, ya. Dan dengan begitu, ya, maka tidak terasa kita bisa menyelesaikan tesis kita dengan baik. Jadi jangan sampai kita habis seminar atau habis kolokium atau habis sitkom, kemudian kita menghilang entah kemana, kemudian setelah beberapa bulan kita datang lagi untuk konsultasi. Terus setelah itu kita hilang lagi. Setelah beberapa bulan kita datang lagi untuk konsultasi. Maka yang begini sudah bisa dipastikan pasti penyelesaian studinya akan terlambat. Ya. Jadi teman-teman semua usahakan rutin, ya, berkomunikasi dengan dosen, ya, menyampaikan semua informasi, menyampaikan semua update atau progres yang sudah kita lakukan. Dengan begitu mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tesis kita dengan tepat waktu. Perlu diketahui juga bahwa dosen juga waktunya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Bahkan kita tidak akan bisa mengontrol waktu dari dosen. Karena itu, ya, pada saat dosen bersedia untuk mengoreksi, bersedia untuk konsultasi, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai pada saat dosennya sedang sibuk, kemudian kita baru akan konsultasi, ya. Nah, itu sudah ketinggalan, ya. Jadi komunikasikan setiap waktu, ya, apapun progresnya kita sampaikan. Baik, mungkin itu sharing saya bagaimana kita menyelesaikan tesis dengan tepat waktu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berkomitmen untuk bisa menulis tesis kita dengan kualitas yang tinggi dalam waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.